wabarakatuh. Sebelumnya kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Heri Firman Wahyu Hidayat. Saya dari kelas TI 23A3. Jadi dalam video ini saya akan membahas tentang presentasi database. Nah, baik, langsung saja ke materi. Yang pertama yaitu apa itu DBMS. Nah, DBMS ini merupakan singkatan dari Database Management System, yang mana artinya itu perangkat lunak yang dirancang untuk menyimpan, mengelola, dan mengakses basis data secara efisien, aman, dan terorganisir. DBMS ini berfungsi untuk membuat database baru, mendefinisikan struktur data seperti tabel dan kolom, memasukkan atau memperbarui dan menghapus data, terus melakukan pencarian dan analisis data, dan yang terakhir menjaga keamanan dan integritas data. Lanjut, yang kedua yaitu apa yang dimaksud redundansi data. Nah, redundansi data ini dalam basis data mengacu pada situasi di mana informasi yang sama persis tersimpan lebih dari satu tempat. Nah, redundansi data ini bisa terjadi karena adanya desain basis data yang kurang baik, terus entry data yang tidak konsisten. Meskipun redundansi terkadang menawarkan akses data yang lebih cepat ke informasi tertentu, ia juga memiliki beberapa kelemahan. Contohnya itu ketidakkonsistenan data, terus pemborosan ruang penyimpanan, dan yang ketiga yaitu memperlambat performa. Selanjutnya yaitu apa maksud dari entitas. Nah, entitas ini adalah objek yang mewakili sesuatu yang nyata dan berbeda di dunia nyata. Maksudnya itu mirip dengan benda fisik atau konsep abstrak. Nah, entitas ini memiliki atribut yang mendeskripsikan karakteristiknya. Contoh seperti pelanggan memiliki atribut seperti nama, alamat, dan nomor telepon. Nah, sedangkan contoh yang di produk yaitu memiliki nama, harga, dan kategori. Nah, sedangkan untuk pesanan itu memiliki nama seperti ID pesanan, tanggal pemesanan, dan daftar produk yang dibeli. Nah, selanjutnya yaitu apa itu composite key. Nah, composite key ini dalam basis data adalah kombinasi atau lebih atribut yang secara unik mengidentifikasi sebuah record atau baris dalam table. Nah, composite key ini berbeda dengan primary key, yang mana composite key ini menggabungkan beberapa kolom untuk memastikan identifikasi data yang tepat dan akurat. Dan lagi keadaan ideal untuk menggunakan composite key ini tidak adanya atribut tunggal yang unik, terus peningkatan performa query. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam composite key ini, yang pertama yaitu urutan kolom menjadi penting. Urutan kolom dalam composite key ini biasanya harus konsisten saat merujuk pada record tertentu. Nah, yang kedua itu kompleksitas pengelolaan. Nah, meskipun pengelolaannya sudah efektif, penggunaan composite key ini harus dapat lebih kompleks untuk dikelola dibandingkan dengan primary key yang terdiri dari satu kolom. Nah, selanjutnya apa sih kegunaan dari index key? Nah, di dalam dunia basis data, index key itu berperan bagaikan penunjuk jalan yang cerdas untuk mempercepat pencarian data. Nah, index key ini mirip dengan buku yang membantu Anda untuk menemukan halaman yang diinginkan dengan cepat. Nah,
Indeks key ini biasanya terdiri dari satu atau beberapa kolom dalam sebuah tabel. Nah, yang mana sistem basis data ini membuat struktur khusus untuk menyimpan informasi tentang lokasi data dalam kolom indeks key. Nah, itu kegunaan dari indeks key. Nah, keuntungan menggunakan indeks key yang pertama yaitu meningkatkan performa query, yang mana indeks key ini secara signifikan itu dapat mempercepat pencarian data, terutama untuk tabel yang besar. Ini sangat berguna ketika Anda sering melakukan query yang melibatkan kondisi pemfilteran pada kolom tertentu. Yang kedua yaitu mempercepat pencarian data. Nah, dengan menggunakan indeks key, waktu yang dibutuhkan untuk menemukan data ini lebih singkat daripada yang lainnya. Jadi performa query ini dan responsivitasnya itu ada di sistem basis data. Nah, selanjutnya jenis-jenis arsitektur basis data. Nah, di dalam basis data ini terdapat berbagai jenis arsitektur yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan data yang beragam. Masing-masing arsitektur ini memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri. Nah, yang pertama, jenis arsitektur basis data yang umum dipakai. Yang pertama itu basis data relasional atau relational database, bisa disingkat RD. Yang pertama yaitu menyimpan data dalam tabel yang terhubung dengan relasi antar tabel. Yang kedua yaitu struktur data terstruktur dan terorganisir. Yang ketiga yaitu mudah diakses dan dimanipulasi dengan bahasa SQL. Nah, yang kedua yaitu basis data hierarki atau hierarchical database. Nah, ini fungsinya itu mengatur data dalam struktur seperti pohon dengan satu entitas sebagai induk dan yang lainnya. Yang kedua yaitu cocok untuk data hierarki seperti struktur organisasi, suku cadang, atau komentar bersarang. Yang ketiga yaitu akses data mungkin lebih kompleks dibandingkan basis data relasional. Contohnya yaitu IBM, IMS, Hyper3DB. Yang keempat yaitu basis data objek relasional, yaitu menggabungkan konsep basis data relasional dan pemrograman berorientasi objek. Terus yang kedua menyimpan data dalam objek yang kompleks dengan metode akses yang fleksibel. Contohnya itu seperti Oracle Complex Types, PostgreSQL with PL. Yang ketiga basis data jaringan network database, yang mana ini memungkinkan hubungan yang lebih kompleks antar entitas tidak terbatas pada struktur hierarki. Nah, yang kedua basis data jaringan ini cocok untuk data dengan relasi yang rumit dan saling terkait seperti peta jalan, jaringan sosial, atau struktur molekul. Nah, yang ketiga struktur data lebih kompleks dan sulit dikelola dibandingkan basis data relasional. Contohnya itu seperti kode SQL atau RavenDB. Yang kelima yaitu NoSQL atau bisa disebut juga Not Only SQL, yang mana ini gunanya juga dapat menyimpan data dalam format non tradisional seperti dokumen, grafik, atau key value. Nah, yang kedua cocok untuk data yang tidak terstruktur atau berubah dengan cepat seperti data web, media sosial, atau data-data yang lainnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke level-level basis data. Nah, konsep level basis data ini tidak dipandang sebagai standarisasi formal, namun pemahaman level basis data ini dapat membantu atau membedakan tingkatan kompleksitas dan abstraksi dalam mengelola data. Yang pertama, level-level basis data yaitu ada level 0, yaitu basis data datar atau flat file database. Yang kedua, level 1 yaitu basis data hierarki. Yang ketiga, level 2 basis data jaringan. Yang keempat, level 3 basis data relasional. Nah, selanjutnya yaitu perbedaan antara basis data hierarki dengan basis data jaringan. Nah, di dalam ini perbedaannya ada yang pertama yaitu struktur data.
Nah, sedang dari basis data hierarki itu struktur datanya itu seperti pohon yang mana setiap entitasnya itu hanya memiliki satu induk dan dapat memiliki banyak anak, yaitu relasi data bersifat satu ke banyak. Nah, sedangkan basis data jaringan yaitu menyimpan data dalam struktur yang lebih fleksibel yang mana entitas ini dapat memiliki banyak induk dan banyak anak. Terus kompleksitas, basis data hierarki memiliki struktur data yang lebih sederhana dan mudah dipahami, terus cocok untuk data yang memiliki hubungan orang tua yang jelas. Sedangkan basis data jaringan yaitu memiliki struktur data yang lebih kompleks dan lebih fleksibel, dan ini juga cocok untuk data relasi yang rumit dan saling terkait. Nah, terus selanjutnya yaitu kemampuan. Basis data hierarki ini memiliki kemampuan pencarian dan pengelolaan data yang lebih terbatas, kurang fleksibel lah untuk dipakai mencari data. Nah, sedangkan basis data jaringan ini memiliki kemampuan pencarian dan pengelolaan data yang lebih kuat. Nah, jadi ini cocok untuk digunakan sebagai relasi yang kompleks dan saling terkait. Selanjutnya yaitu perbedaan antara relational database dengan entity relationship. Yang pertama yaitu fokus. Relational database ini berfokus pada struktur data dan cara penyimpanan data dalam tabel-tabel yang saling terhubung. Sedangkan entity relationship itu berfokus pada pemodelan data dan hubungan antar entitas dalam sistem informasi. Nah, sedangkan selanjutnya tingkat abstraksi, yaitu relational database itu beroperasi pada tingkat implementasi menggunakan tabel, kolom, dan kunci. Nah, sedangkan entity relationship ini beroperasi pada tingkat konseptual, menggunakan entitas, atribut, dan relasi untuk memodelkan data secara abstrak. Nah, tujuannya yang pertama yaitu relational database itu menyediakan cara yang efisien dan terstruktur untuk menyimpan dan mengelola data. Sedangkan entity relationship ini membantu memahami dan mendesain struktur data yang optimal untuk kebutuhan sistem informasi. Nah, penggunaan relational database ini digunakan oleh programmer dan DBA untuk membangun dan mengelola basis data. Entity relationship ini digunakan untuk oleh analisis sistem dan desainer database untuk memodelkan struktur data dan hubungan antar entitas. Nah, selanjutnya yaitu perbedaan antara SQL dengan NoSQL. Yang pertama yaitu dalam model data. SQL itu berbasis model relasional di mana data disimpan dalam tabel yang terhubung dengan relasi antar tabel. Nah, sedangkan NoSQL ini tidak terkait pada model relasional, terus menyimpan data dalam berbagai format seperti dokumen, grafik, key value, dan tim series. Data bisa terstruktur atau semi terstruktur. Terus skalabilitas yang pertama yaitu SQL. Nah, ini didesain untuk skalabilitas vertikal di mana performa ini ditingkatkan dengan menambahkan hardware ke server yang sama. Nah, yang kedua yaitu NoSQL. Nah, ini didesain untuk skabilitas horizontal di mana data didistribusikan ke banyak server dan memungkinkan penambahan server baru untuk menangani lebih banyak data dan trafik. Nah, yang ketiga itu fleksibilitas. Nah, SQL ini memiliki struktur data yang lebih kaku dan memerlukan skema yang terdefinisi dengan baik. Nah, sedangkan NoSQL ini lebih fleksibel dan dapat menangani data yang berubah-ubah atau tidak struktur dengan mudah. Nah, ini ada contoh-contoh basis data yang berbasis NoSQL. Yang pertama yaitu tuh, lihat aja ada di atas ini, dokumen oriented, MongoDB, ChutDB, RavenDB, key value ada di atas semua, oke?
Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga presentasi kali ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.